Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita masih belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, di pembelajaran keempat. Tahukah kamu apa nama kapal pada gambar di samping? Ya, ini adalah kapal pinisi. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi ini adalah kapal istimewa. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Kapal pinisi ini umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi penerusnya juga bisa berjaya. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat Indonesia memiliki budaya yang beragam. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Nah, ciri keragaman budaya lokal di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak. Suku-suku bangsa di Indonesia diklarifikasi menjadi 19 suku bangsa induk. 2. Keberagaman bahasa. Di Indonesia, kita mempunyai bahasa yang berbeda-beda di setiap sukunya. Namun, bahasa yang digunakan di Indonesia umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, keberagaman religi atau agama. Di Indonesia, ada 6 agama yang resmi diakui oleh pemerintah, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kemudian, keberagaman seni dan budaya. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau seni rupa. Nah, keberagaman budaya ini ada juga yang terpengaruh dari budaya luar. Dampak keberagaman dari segi kebudayaan yaitu yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kedua, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Selanjutnya, keempat, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Beberapa hal dari dampak keempat ini harus kita waspadai agar budaya Indonesia tidak terpengaruhi oleh budaya luar. Contoh budaya asli Indonesia. Yang pertama, reog Ponorogo. Kedua, tari tortor. Ketiga, angklung. Di sini ibu hanya memberikan beberapa saja ya. Contoh budaya serapan dari bangsa lain atau negara lain. Yang pertama ada tari cokek, kedua barongsai, dan ketiga musik keroncong. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Adapun jenis atau mode transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, itu akan sangat membantu masyarakat. Berikut adalah peta jalur transportasi udara di Indonesia. Inilah petanya. Beberapa bandar udara di Indonesia. Yang pertama ada Bandara Soekarno-Hatta di Banten, kedua ada Bandara Kuala Namu Medan, ketiga Bandara Ngurah Rai di Bali, keempat ada Bandara Sultan Hasanuddin yang ada di Sulawesi Selatan, kelima ada Bandara Samsudin Nur di Kalimantan Selatan, yang terakhir ada Bandara Lombok yang ada di NTB. Ini hanya beberapa saja ya, masih banyak yang lainnya bandar udara yang ada di Indonesia. Peta jalur transportasi laut di Indonesia. Ini petanya. Beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pelabuhan Bakauheni yang ada di Lampung. Kedua, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta. Ketiga, Pelabuhan Gilimanuk yang ada di Bali. Keempat, Pelabuhan Lembar yang ada di NTB. Kelima, Pelabuhan Buton ada di Sulawesi Tenggara. Yang terakhir adalah Pelabuhan Dwi Kora yang ada di Kalimantan Barat. Masih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Kemudian, banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya adalah gambar berikut.
Nah, di gambar ini menceritakan sebuah keluarga yang sedang bermusyawarah. Bermusyawarah itu merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat. Di sini, keluarga Pak Tony sedang bermusyawarah. Bermusyawarah yang seperti apa sih yang dilaksanakan di dalam rumah? Contohnya, bermusyawarah ketika pembagian tugas dalam membersihkan rumah. Contoh lainnya bisa seperti bermusyawarah saat menentukan tempat liburan. Nah, itu contoh kecil dalam bermusyawarah di dalam rumah. Pengambilan keputusan secara bermusyawarah dapat dilakukan dimanapun. Tadi sudah dicontohkan di rumah. Keputusan secara bermusyawarah juga bisa dilakukan di sekolah, contohnya saat pemilihan ketua kelas, dan keputusan secara bermusyawarah dapat dilakukan di masyarakat juga, contohnya pemilihan ketua RT, rapat siskamling, atau juga saat pemilu. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.